hit by Hammers! Oh, what a goal! One of the greats! Ada masa ketika dunia percaya bahwa sepak bola tak hanya tentang teknik dan gol, tapi tentang cerita, tentang manusia. Dan ada satu nama yang sempat membuat dunia terdiam karena kekuatan, kecepatan, dan tendangannya yang seperti halilintar. Adriano Leite Ribeiro. Bagi banyak orang, Adriano adalah The Emperor, pengganti yang dinanti setelah Ronaldo o Fenomeno. Tapi di balik tubuh kekarnya, kaki kirinya yang magis, dan gelar-gelar yang sempat ia kumpulkan, tersembunyi jiwa yang rapuh. Laki-laki muda yang tak pernah siap kehilangan orang yang paling ia cintai di dunia ini. Kisah Adriano bukan tentang bagaimana seseorang gagal meraih puncak, tapi bagaimana dunia kehilangan seorang raja karena luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. (17 Februari 1982) di sebuah favela keras di Villa Cruzeiro, Rio de Janeiro. Seorang bayi laki-laki lahir di tengah tawa keluarga miskin. Namanya Adriano. Sejak kecil hidupnya dipenuhi kekurangan, tapi juga tawa. Di ganggang sempit, ia mengejar bola plastik, tertawa dengan teman-temannya, dan memimpikan satu hal: memakai seragam kuning Brasil, mengangkat trofi di hadapan dunia. Ayah dan ibunya bukan orang kaya, tapi mereka adalah orang-orang yang mengerti arti pengorbanan. Dan ada satu sosok yang jadi cahaya dalam hidup kecil Adriano, sang nenek, Vanda. Dialah yang setiap pagi buta menemaninya naik 2 kali bus ke Akademi Flamengo. Dialah yang membuat Adriano percaya bahwa mimpinya sah untuk diperjuangkan. Bakat Adriano tak bisa disembunyikan. Kaki kirinya bukan cuma kuat, tapi punya sentuhan lembut seperti penari samba. Ketika akhirnya ia menempati posisi sebagai penyerang tengah di Flamengo, semua orang tahu anak favela ini berbeda. Di usia 19 tahun, Inter Milan datang membawa 13 juta euro. Di sana Adriano pertama kali berhadapan dengan idolanya, Ronaldo, Zanetti, Seedorf. Tapi dia tidak gentar. Di laga persahabatan melawan Real Madrid, dengan satu tendangan bebas yang menghantam gawang Casillas, ia memperkenalkan dirinya kepada dunia. Bola meluncur 170 km per jam. Bernabeu terdiam. Sejak itu, nama The Emperor lahir. Pada tahun 2002, Inter Milan menjual Adriano ke Parma. Namun, justru Adriano berkembang pesat di sana. Dia mencetak gol-gol yang hanya bisa dilakukan oleh para legenda. Bersama Adrian Mutu, mereka membentuk duet mematikan, dan Inter pun memanggil pulang Adriano di tahun 2004. Di musim 2004 sampai 2005, Adriano mencapai puncaknya. 28 gol dalam semusim. Kekuatan dan kecepatannya tak tertandingi. Di Copa America, ia mencetak gol penyeimbang di menit ke-93 ke gawang Argentina dan membantu Brasil juara lewat adu penalti. Dunia melihat dia sebagai raja baru Brasil, dan fans Inter percaya, inilah pewaris Ronaldo. Semuanya berubah. 9 hari setelah kejayaan itu, telepon itu datang. Ayah Adriano, orang yang paling ia cintai, yang selalu percaya padanya, yang jadi alas kakinya dalam menjalani hidup, meninggal dunia karena serangan jantung. Zanetti pernah berkata, Adriano menerima telepon itu dan mulai berteriak seperti orang kesurupan. Teriakannya masih menggema di telingaku sampai hari ini. Sejak hari itu, dia bukan lagi Adriano yang sama. Adriano masih bermain, masih mencetak gol, tapi jiwanya kosong. Dia mulai minum, berpesta, datang latihan dalam keadaan mabuk. Klub menutupi kondisinya dengan mengatakan cedera otot
Tapi kenyataannya, dia depresi berat. Aku merasa hampa, seperti hidupku dicabut. Aku mabuk setiap hari. Aku mencoba menutupi semuanya, tapi aku hancur, katanya suatu kali dalam wawancara. Mourinho mencoba, Zanetti mencoba, bahkan Presiden Inter pun berusaha menyelamatkannya. Tapi tak ada yang bisa menariknya keluar dari kegelapan itu. Dia kembali ke Brasil, ke Flamengo, dan untuk sesaat semangatnya kembali. Ia mencetak hat-trick, membantu Flamengo juara, tapi itu hanya sekejap. Dia mencoba kembali ke Eropa bersama AS Roma, lalu Corinthians, tapi luka di dalam jiwanya tak pernah benar-benar sembuh. Dia kehilangan kepercayaan, dan yang lebih menyakitkan, dunia mulai menertawakannya. Foto-foto Adriano di favela beredar. Media menyebutnya pecandu, gangster, pengangguran. Padahal yang dia cari hanya tempat untuk sembuh, hanya sedikit tawa, hanya pelukan dari tempat yang paling ia sebut rumah. Pada 2016, tanpa selebrasi besar, Adriano pensiun. Dunia sepak bola bergerak cepat dan sang kaisar pun terlupakan. Tapi tidak di Villa Cruzeiro. Di sana ia masih jadi raja. Dia disambut, dicintai, dilindungi. Orang bilang aku gagal, tapi aku menemukan diriku kembali di sini, di tempat aku berasal, kata Adriano. Pada 2021, ketika namanya masuk dalam Walk of Fame di Maracana, ia menangis. Bukan karena nostalgia, tapi karena rasa syukur. Bahwa meskipun karirnya pendek, cintanya pada sepak bola tidak pernah mati. Kisah Adriano adalah pengingat bahwa di balik semua gemerlap sepak bola, para pemain ini tetaplah manusia. Mereka bisa patah, mereka bisa tersesat. Adriano tak pernah benar-benar jatuh karena kehilangan skill. Ia jatuh karena kehilangan seseorang yang mengajarkannya cara bermimpi. Dan tak ada pelatih, trofi atau uang yang bisa menggantikan kehilangan sebesar itu. Dia mungkin tidak jadi legenda seperti yang dulu diramalkan, tapi dia tetaplah kisah yang tak akan dilupakan. Seorang anak favela yang sempat menjadi kaisar, sebelum akhirnya memilih pulang dan menjadi manusia seutuhnya. Ini bukan cerita tentang kegagalan. Ini cerita tentang manusia yang mencoba bertahan. Dan kadang, bertahan itu sendiri sudah cukup.